Alhamdulillah, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Video sebelumnya gue bahas GSX yang udah modif total kaki-kaki dan pakai swing arm ini. Nah, di video kali ini gue mau kasih lihat dan biar teman-teman tahu proses pemasangan ini, swing arm ini apakah PNP atau tidak, dan tips atau trik yang kalian butuhkan untuk memasang swing arm ini apa aja yang dibutuhkan gitu. Oke, gue mau share dan ini akan gue pasang di motor GSX yang putih yang kemarin sempat telat, yang harusnya dia duluan yang pasang swing arm ini, tapi gue prioritasin project yang ada di sini karena memang ini motor display dan unit display, jadi belakangan aja nggak masalah. Motornya ada di depan dan mau gue bongkar langsung proses pasang swing arm ini. Tapi sebelum gue proses, kalian perlu tahu dulu ini swing arm bentuknya kayak gimana dan modelnya seperti apa. Karena kemarin gue ngebahas posisi si barang ini udah kepasang guys. Jadi kalian mungkin belum tahu bentuk sebelum terpasangnya seperti apa. Nah ini swing arm dari pabrikan RD Racing, unit Proling gue sebutnya biasanya, dan sudah PNP ke Suzuki GSX 150 RS atau Bandit. Kelengkapan partnya seperti ini, dan part seperti ini PNP di pelek original ya, PNP di pelek original, setelan rantai, bossing, terus dapat ini hager topi armnya, dan ini posisinya belum dilubangi atau belum bisa langsung pasang, jadi kalian harus kreatif lah gitu untuk memasang ini. Sebenarnya nggak susah sih, ini bisa pakai bout screw atau paku ripet, bebas lah selera bengkel dan mudahnya bengkel rakit seperti apa. Gue biasanya sih pakai bout screw ya, biar gampang dilubangin langsung. Nah ini sudah didesain untuk untuk menghindari agar tidak terbentur dengan box filter. Jadi sudah diukur sedemikian rupa si bentuk swing armnya biar tidak kebentur sama box filter. Terus untuk bagian belakang itu biasanya karena si swing arm ini lebih cekung ke dalam begini, jadi as roda tetap pakai bawaannya, hanya diganjel bossing biar tidak kepanjangan. Jadi si as roda bawaan originalnya itu jadi lebih panjang karena swing armnya cekung. Kalau yang ori kan kotak ketutup, jadi pas. Nah ini buat ganjelnya guys, gitu. Bantalan rantai sudah terpasang, dan yang ini sudah sesuai request, sudah ada dudukan buat jalur pedok. Jadi kalian tinggal pasang aja buat jalur pedoknya. Oke, langsung gua mau bongkar di motor yang putih ya. Jadi gua bawa ini ke depan. Nah ini salah satu yang sedikit memakan waktu. Sebenarnya nggak ada kesulitan, tapi kalau kita ganti swing arm si GSX ini, dia harus bongkar bodi total. Jadi depan fairing utama sampai ke bagian belakang, karena si cover ini menutupi as rangka atau as depan swing arm. Jadi mau nggak mau ini dibuka semua. Bodi utamanya yang besar dibuka, sampai ke belakang ini dibuka semua. Kalian harus bongkar itu kalau pasang swing arm ini guys, gitu. Ini posisi si as arm atau as rangka udah kebuka. Di sini dia yang harus dibuka total dan memerlukan waktu untuk membuka semua bodi ini. Jadi rondo lagi hanya untuk ganti swing arm. Oke, lanjut yuk, proses lagi. Kalau bisa nih biar nggak hilang bautnya, diwadahin biar nggak kececer. Posisinya diingetin di mana gitu guys. Untuk bagian hager, ini coba gua lubangin, udah lubang semua. Terus di bagian swing armnya juga udah gua lubangin, ditandain ya posisinya, jadi biar posisinya pas, terus ditandain, dilubangin. Nah kalian bisa pakai baut
roofing yang biasa dipakai di bahan-bahan bangunan, gipsum atau apalah gitu, baja ringan itu pakai ini biasanya, atau bolt screw. Misalnya udah kedrat pakai bolt roofing, pakai bor, langsung pakai screw. Nggak susah kok, kalau di bengkel udah pasti ada lah alat-alat seperti ini. Nah ini partnya sudah coba pasang di sini, paku roofing atau bolt screw. Biasanya kalau mau gampang bongkar pasangnya sih pakai bolt screw aja, jadi pakai obeng nanti. Kuat kok, tiga posisi. Nah ini sebelum posisi swing arm naik di atas. Kadang-kadang waktu gua kerjain swing arm yang CBR itu enaknya sih posisi di atas biar pas lah ngatur. Tapi ini karena udah center lah, jadi kira-kira di sini posisinya udah dapet, cukup aman, bisa langsung di proses di bawah sebelum naik ke, karena kalau misalnya naik ke si motor kita posisi ngebornya agak sulit. Ini tinggal bongkar di motornya. Nanti gua akan coba timbang dan perbandingkan, karena kemarin ada yang tanya juga bobot si swing arm ini perbandingannya sama yang originalnya. Nah, yang pertama gue mau tes timbang dulu. Ini bobot swing arm aftermarketnya. Gue ada timbangan gantung di sini. Sudah 0 posisinya. Nah, mau gue coba naikin ya. Nah, kalian bisa lihat di sini 5,9 kg. Jadi ya dibuletin lah 5,9.5.945, dibuletin 6 kilo lah ini berat swing armnya ya. Tuh bisa kalian lihat. Tinggal gue bandingin sama yang original ya. Kalau kirim-kirim itu nggak terhitung bobot, karena kemasan atau boxnya ini lebih besar. Biasanya itu kena 8-9 kilo. Bahkan kalau mau packing bener-bener aman rapi seperti ini bisa kena 10 kilo kurang lebih. Jadi kalau secara bobot hanya 6 kg. Oke, swing arm Oreo sudah terlepas. Beberapa part yang kalian harus perhatikan adalah besek harus sebelah kiri harus buka, karena untuk mengeluarkan si baut rolling. Nah, buat teman-teman yang rollingnya biasanya pemakaiannya cukup intens, dipakai harian misalnya atau jarak jauh, itu biasanya agak sulit ngebuka baut bagian ini. Dia kotor, dia seret, dan dia biasanya kurang perawatan, karena di bagian bawah itu benar-benar riskan dipakai tiap hari, hujan, becek, kotor, kering. Kalau cucinya atau perawatannya minim, itu pasti akan sulit ngebukanya. Ini kejadian waktu ngerestorasi. Ini sudah diganti karena yang originalnya itu bautnya nggak bisa dicopot guys. Sudah macet dan seret. Akhirnya dicopot semua, dibuka, dibuang. Nah ini udah diganti, alhamdulillah. Udah bagus lah gitu misalnya kondisinya. Jadi pas bongkar pasang sekarang udah normal gitu. Nah ini swing arm udah kepasang, sudah kebuka yang originalnya. Nanti gue coba timbang tanpa hager ya, jadi kosongan hanya swing arm tok kayak tadi gitu. Jadi kalian bisa perbandingkan secara bobotnya nanti. Ini dia perbandingannya, kalian bisa lihat. Swing arm original dan swing arm aftermarket unit rolling. Udah kepasang di rangka depannya. Nah, kalian bisa lihat bagian rollingnya benar-benar PNP buat gesek ya. Terkadang ada, kemarin beberapa kali tes, ada yang ininya agak sempit ya, sedikit-sedikit kita nyasatin lah gimana, tapi nggak perlu ngebubut-bubut atau ngelas-ngelas lagi, memang sudah PNP. Pas depan sudah kepasang, tinggal pasang pelek, pasang rantai, hager, beres. Oke, lanjut. Ini udah pasang swing armnya. Salah satu part yang juga harus diperhatiin, rantai. Jadi kalau
rantainya masih original. Sebenarnya sih dari setelan ini, si gesek armorinya itu nggak beda jauh panjangnya sama ini, hanya beberapa mata aja. Tapi kalau masih original atau ganti rantai yang sudah dipotong itu mau nggak mau harus ganti. Nah kebetulan ini rantainya gue masih simpen sambungannya, jadi dibikin 2 sambungan. Sebenarnya sih gue nggak rekomen kalau untuk 2 sambungan seperti ini, karena ya kekuatannya beda lah. Tapi karena ini motor cuma dibuat display, dibuat konten doang, ya nggak masalah sih kalau menurut gue. Baiknya teman-teman ganti, jadi ganti rantai kalau memang sekalian mau ganti. Gear set juga kalau mau ganti lebih rekomen banget gitu. Jadi swing arm baru, gear setnya baru, itu lebih pas. Panjang rantainya itu minimal gue hitung ada 128 link. Jadi kalau misalnya teman-teman beli yang 130 link udah cukup, tinggal motong 2 mata aja. Nah ini kemarin udah dipotong 125 kalau nggak salah, ditambahin 3 mata 128. Posisi masih trondol, jadi udah gue pasang semua. Agernya juga sudah dipasang. Agernya pakai baut skrup gue ganti. Nah ini tinggal rakit bodi PNP, tinggal pasang guys. Ini swing arm original yang akan gue timbang. Ya, udah timbang. Secara bobot 5 kilo lebih. Nah, jadi selisihnya itu nggak jauh sama si swing arm RD yang sudah kepasang di gesek ini guys. Nggak sampai 1 kilo ya, karena yang tadi 5,9, ini 5,0, jadi nggak sampai 1 kilo dengan part kosongan ya, tanpa embel-embel atau apa, jadi hanya swing arm only. Ini kalau kalian lihat langsung, panjang swing armnya sama. Yang membedakan si pelek itu lebih mundur dan harus ganti rantai adalah setelan rantainya guys. Jadi si setelan rantai arm ini lebih ke belakang tuh dibanding armorinya. Tapi secara panjang arm sama. Jadi mau nggak mau rantai harus ganti karena setelannya mundur deh gitu. Tapi kalau dari segi ukuran tuh, dari depan sampai ke belakang sama persis. Bobotnya juga nggak selisih jauh, nggak sampai 1 kilo ini bobotnya. Jadi kalian nggak usah khawatir mengenai berat si swing arm ini. Dan gua rasa juga swing arm CBR 150 juga nggak beda jauh sama swing arm ini, karena bentuknya juga mirip-mirip ya. Selisihnya kalau berat arm sendiri kan tadi bisa dilihat, ini nggak sampai 6 kilo, ini 5 kilo. Jadi nggak sampai 1 kilo lah selisihnya. Dan kalau menurut gua nggak terlalu berpengaruh lah kalau untuk motor-motor harian atau motor-motor yang dipakai umum. Kecuali kalian buat race atau buat balap, mau nggak mau harus bobot harus dikurang-kurangin. Pakai bahan aluminium atau bahan yang lebih enteng dari swing arm originalnya. Kalau ini sama-sama besi, ini juga plat besi. Jadi ya peruntukannya motor-motor umum dan motor harian di jalan biasa gitu guys. Lihat hasil akhirnya, terpasang body-bodinya. Yuk kita lihat ke depan. Oke, alhamdulillah udah kepasang semua, body-bodinya juga udah kepasang di gesek putih ini. Nah ini hasil tampilan yang sudah terpasangnya swing armnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini guys, sebentar. Nah, yang kemarin gue pasang sambung rantainya jadi 2 karena sebenarnya nanggung banget sih kalau misalnya kemarin ganti rantainya pas pasang swing arm itu cukup, nggak perlu potong 2 kali kayak begini. Karena kemarin sudah terpotong dan potongannya sengaja gue simpen karena buat pasang ini nanti. Nah ini kalian butuh 128 link atau 130 untuk pasang swing arm ini. Jadi kalau rantai masih original atau sudah dipotong, itu wajib ganti rantai atau ya mau nggak mau disambung. Tapi gue rekomendasiin sih kalau bisa jangan 2 sambungan gini, biar lebih kuat dan safety. Oke, semuanya sudah terpasang PNP, dudukan shock, dudukan link udah kepasang semua, dan peleknya ini sudah ganti. Kalau kalian mau pakai pelek original juga sudah PNP. Nah Bosch
yang didapat ini buat ganjel as rodanya, karena as roda orinya lah jadi lebih panjang, yang disebabkan karena ini swing armnya cekung ke dalam ya, kecuali memang kotak luar. Jadi sudah include ini, nah ini pakai baut skrup, tinggal dipakai nobeng aja. Nah ini hasil terpasangnya guys. Modal cuma 1,3 juta, swing armnya sudah PNP, tinggal pasang. Kalau kalian mau sekalian rantainya paling di budget 1,5 juta lah. Dan untuk swing arm ini, mohon maaf gue nggak terima perakitan karena memang di sini khusus project aja. Jadi kalau udah part-part PNP gini, lebih fokusnya gue ngejual langsung aja gitu. Belum bisa kepegang, mohon maaf banget teman-teman. Karena sudah PNP, mungkin bengkel umum pun bisa rakit. Hanya bukan kesulitan sih, memakan waktu untuk masang ini, bongkar pasang bodi semua guys. Kayak tadi di beberapa menit sebelumnya gue buka semua ini bodinya untuk bongkar as arm yang di bagian tengah. Nah sekarang mau gue balik posisinya di bagian sebelah kanan biar kalian bisa lihat detailnya. Ini tampilan dari sisi sebelah kanan. Nah dengan penambahan bos aja, ini si as roda ori GSX nya masih nongol kurang lebih 1 cm lah. Jadi memang as rodanya itu jadi kepanjangan guys gitu. Kalau kalian mau ganti sekalian ya nggak masalah sih, tapi kalau mau manfaatkan as roda orinya ya seperti ini gitu. Terus yang terbaru juga sudah request juga, karena basic swing arm orinya GSX sudah ada dudukan jalur pedok. Nah ini sudah dibuatkan juga dari pabrikan, gue minta kemarin. Jadi nantinya swing arm unit rolling yang ada di 902 Garage juga sudah ada dudukan jalur pedok semua guys gitu. Gue request ke pabrikan. Ini terpasang, pengeremannya juga masih yang kemarin, hanya beda warna aja. Kemarin sempat yang bawaan di motor ini sudah terjual juga yang warna silver yang depan, karena RCB 4 piston udah langka. Akhirnya gue lepas dari motor ini, gue ganti KTC. Jadi KTC full atas bawah. Review sedikit lah gitu, karena kemarin kan beda nih speknya. Ini udah KTC full, tuh kopling juga sudah pakai KTC. Jadi depan KTC, belakang RCB belang, apa-apa deh buat display, tapi warnanya masih matching gitu guys. Nah itu untuk tampilan sebelah sisi kanan. Kalian sudah bisa order swing arm ini di e-commerce, ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Tapi mau mengingatkan juga buat teman-teman atau buat kalian yang mau order, untuk di e-commerce harganya ada perbedaan karena memang ada biaya admin. Kalau kalian order langsung via WA itu nggak ada biaya tambahan. Jadi di e-commerce itu 1350 sampai 14 lah. Beda di Shopee sama di Tokopedia. Kalau order langsung 1,3 juta, swing arm set, bossing, sama hager aja. Kalau kalian request sama rantai juga, atau mungkin rantainya sudah punya atau beli di luar, ya silahkan. Kita jualnya itu 1,3 juta. Jadinya seperti ini, plug and play, tanpa ada bubut-bubut, tanpa ada ngelas-ngelas, sudah tinggal pasang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel 902 Garage. Ditunggu orderannya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan juga akan ada update-update lagi, part-part terbaru untuk Suzuki GSX. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.